Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Syamsi Ahmad dengan NIM 240403377. Saya dari kelas C. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS dengan tema menjelaskan kebudayaan sekitar, dan yang tema yang kuambil adalah Candi Sojiwan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Denny Wiratmoko MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan tentang Candi Sojiwan. Jadi, Candi Sojiwan berada di Desa Kebon Dalam Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Letak Candi Sojiwan menghadap posisi ke arah barat, berada tidak jauh dari kompleks Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko. Keberadaan Candi Sojiwan pertama kali dilaporkan oleh utusan Raffles bernama Kolonel Colin Mackenzie pada tahun 1813. Candi Sojiwan didirikan sebagai bentuk penghormatan dari Raja Dyah Baitung yang memerintah Mataram kuno antara 899 sampai 911 tahun. Untuk neneknya yang bernama Nini Haji Rakyan Sajiwana, Nini Haji Rakyan Sajiwana diduga sebagai nama lain dari Ratu Pramodawardhani, permaisuri rangkai Pikatan yang memerintah Mataram kuno pada pertengahan abad ke-9. Para ahli mengaitkannya dengan prasasti rukam yang pernah ditemukan di Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti bertaikh 829 Saka atau 907 Masehi itu berisi peresmian perbaikan Desa Rungkam yang sebelumnya hancur akibat letusan gunung berapi oleh Nini Haji Rakyan Sanjiwana. Warga Desa Rungkam juga diberi kewajiban untuk memelihara bangunan suci yang ada di Liwung. Dilanjutkan dengan pengenalan arsitektur bangunan Candi Sojiwan, yaitu disebutkan pada kitab Manasara Cipakastra yang isinya adalah tentang aturan pembangunan pada kuil di India atau Stapaka, dan arsitektur perencanaan atau Stapati yang dimiliki kewajiban dalam. Dilanjutkan dengan pengenalan arsitektur bangunan Candi Sojiwan, yaitu yang disebutkan pada kitab Manasara Cipakastra yang isinya adalah tentang aturan pembangunan pada kuil di India atau Stapaka, dan arsitektur perencanaan atau Stapati yang memiliki kewajiban dalam menilai situasi dan kondisi lahan yang dipakai untuk membangun bangunan suci tersebut. Karena pada kitab menjelaskan kalau lahan itu dinilai lebih tinggi daripada bangunan suci tersebut. Candi Sojiwan dalam pemugaran. Candi Sojiwan yang dijelaskan oleh Sukmono yang dalam disertasinya yang berjudul Candi Fungsi dan Pengertiannya. Candi adalah bangunan suci, tempat pemujaan dewa. Candi melambangkan Mahameru, yaitu gunung yang menjadi pusat alam semesta. Bangunan candi yang biasanya terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap, melambangkan 3 dunia, yaitu Burloka, Bhuwarloka, dan Swarloka, atau Sturtelheim 1937, 249, Bukhari 1978, 13. Disebutkan dalam kitab Manasara Ilpa Astra, kitab yang berisi aturan pembangunan kuil di India, bahwa sebelum suatu bangunan kuil didirikan, masa arsitek pendeta atau stapaka pada arsitek perencanaan stapati harus lebih dahulu menilai kondisi kemampuan lahan yang akan dijadikan tempat berdirinya bangunan suci tersebut. Kitab juga menerangkan pentingnya dari bangunan suci itu sendiri. Peninggalan sejarah dan purbakala merupakan bukti otentik sebagai bentuk nyata yang menyimpan makna dari nilai-nilai luhur. Kini, sebagai bangsa yang sedang membangun saat cita-cita bangsa, oleh karenanya perlu upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala tersebut agar dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.
suatu peninggalan yang telah diberkahi arkeologi Doks Mahyuhi tahun 2025. Pemugaran Candi Sojiwan dimulai pada saat Juli 2005. Dipugar sesuai dengan bentuk aslinya berarti kelestarian dapat dipertahankan dan hal tersebut akan banyak memberikan manfaat kepada pendidikan, ilmu pengetahuan, sumber sejarah, sosial budaya, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam rangka itu juga, Candi Sojiwan yang terletak di Desa Sojiwan, Kecamatan Rembanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sedang dilakukan pemugaran secara umum. Pemugaran Candi Sojiwan tersebut dimaksudkan untuk upaya melestarikan, menyelamatkan, memelihara, serta menyamankan situs bangunan purbakalaan terkandung dalam peninggalan sebagai warisan budaya nasional, melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung pada peninggalan sejarah purbakala agar dapat dijadikan sarana sejarah dan purbakala, baik yang menyangkut kegiatan pemugaran maupun pelaksanaan pemugaran berkala. Secara intensif antara lain diperoleh dari studi kelayakan, laporan hasil kegiatan-kegiatan teknis, dan kegiatan-kegiatan penelitian lain. Prapemugaran atau persiapan. Di tahap persiapan pemugaran dalam pelaksanaan pemugaran, beberapa hal yang dilakukan pada tahap persiapan adalah A. Teknoarkeologi dalam pemugaran candi atau sarana pemugaran Candi Sojiwan, bidang yang bertugas melaksanakan pengukuran, analisis studi lapangan berupa perhitungan teknis untuk persiapan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam pemugaran Candi Sojiwan. Hal ini juga dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu 1. Pengukuran terhadap candi ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat mengenai letak bangunan, pergeseran, kemelesakan bangunan candi, dan pembongkaran sisa bangunan. 2. Penelitian tanah dalam kegiatan penyusunan rencana pemugaran terlebih dahulu. Dilakukan penelitian terhadap pondasi bangunan candi dan lapisan tanah di bawah bangunan candi yang akan dipugar. Dilanjutkan dengan relief Candi Sojiwan yang memiliki tinggi sekitar 27 meter dengan denah alas berukuran 20 x 20 meter membuat candi Buddha terbesar kelima di Jawa Tengah. Corak agama Buddha terlihat jelas pada bentuk atap yang terdapat jajaran stupa. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah Candi Sojiwan ini adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-9. Abad ke-9 di Klaten, Jawa Tengah. Candi ini memiliki arsitektur yang unik. Dari relief-relief menggambarkan fabel dan cerita moral dari Jawa kuno. Setelah mengalami pemugaran pada tahun 2011, Candi Sojiwan ini kembali menjadi destinasi wisata yang menarik. Tidak hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga keindahan tamannya yang tertata rapi. Pemugaran tersebut memungkinkan candi untuk dilestarikan menjadi keaslian batu dan detail. Relief yang menjadi bagian penting dari candi ini sebagai tempat wisata, Sojiwan menawarkan pengalaman yang mendalam tentang sejarah Buddha di tanah Jawa, lengkap dengan spot-spot foto, bisa dengan harga tiket yang murah. Harga tiket yang tadi adalah 8.000 sebagai dewasa dan untuk anak-anak adalah 2.000. Candi Sojiwan merupakan destinasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, patut dikunjungi dengan siapa saja yang ingin memahami lebih jauh tentang budaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.